Asimilasi ke Tao. Kita harus mulai dari awal, dan Tusan tidak bisa lagi membantuku. Qin Yichen bergumam pelan. Ini lebih dari mulai dari awal. Dia bahkan tidak bisa membayangkan kesulitan dan bahaya di depan. Itu salah satu cara untuk mengubah bawaan ke masa depan. Pada saat ini, dia melihat suara Hao Zouang terdengar, dan dia telah mengatakan segalanya sampai saat ini, dan dia tidak perlu menyembunyikannya lagi. Yichen, kamu harus berpikir jernih. Nenek moyang Jiao perempuan tidak mengkhawatirkan. Bahkan jika kamu tidak berencana mengambil risiko, aku tidak akan menyalahkanmu, dan tidak ada yang akan menyalahkanmu. Hao Zouang berubah menjadi sinar cahaya ilahi dan melayang keluar. Dia adalah seorang Raja Naga sebelum dia masih hidup, memberkati pengadilan Tao. Dan bahkan jika Qin Yichen tidak mengubah pembawaannya, prestasi masa depannya hanya akan lebih tinggi darinya. Jadi, apa haknya dia harus menyalahkan Qin Yichen? Namun, Qin Yichen mengepalkan tangannya dengan erat, dan berkata, saya ingin mencobanya. Hanya dalam 4 kata, Hao Zouang tertegun. Dia menatap mata sosok ramping itu, penuh rasa hormat. Ini baik. Ekspresi Nusan-Tusan juga penuh dengan kelegaan, dan dia tiba-tiba mengangkat jarinya dan menepuk alis Qin Yichen. Segera, kecemerlangan mempesona menyelubungi pandangan Qin Yichen lagi, dan hanya suara merdu Tusan Nujiao yang tersisa. Aku akan memberimu buah dao ini, dan Miao Xuan akan mengurus hal-hal lain. Berdengung. Di bawah pohon Tusan, dedaunan bergetar, tetapi Qin Yichen berlutut di bawah pohon dengan linglung, kepalanya terbentur buah. Ledakan. Qin Yichen mengambil buah, dan buah dari pohon Tusan memiliki banyak kegunaan magis, dan nenek moyang perempuan memberinya buah ini. Saya tidak tahu apa itu, tetapi sedikit cahaya, dan sepertinya mengandung kekuatan tak terbatas. Melihat sekeliling, Tuyu Bai dan yang lainnya juga memegang peluang mereka sendiri, tetapi buah-buahan itu jelas lebih rendah dari buah-buahan Qin Yichen. Banyak murid Tusan di sekitar, semuanya menunjukkan rasa iri. Apa buah dari saudara junior Qin? Baunya sangat enak. Mungkinkah berkat kedua berkat itu berubah menjadi buah ilahi ini? Pasti sangat bermanfaat. Tu Jiner bahkan lebih diidamkan. Adik junior kecil, intinya, bisakah Anda membiarkan saya mencicipinya? Qin Yichen melihat semua yang dia kenal, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tertawa. Hanya Tusan Miao Xuan, yang memimpin berkat ini, melihat buah ilahi dengan ekspresi serius. Apakah Dewa Naga Muda ini memilih jalan itu? Setelah kembali ke halaman, Ziyun tidak tahan dengan rasa ingin tahu ketika dia memasuki rumah. Bos, buahmu terlihat sangat menakjubkan. Bahkan aku tidak bisa melihat manfaat apa yang tersembunyi di dalam. Apa itu? Qin Yichen hanya ingin menjelaskan. Tetapi ketika Ziyun tersenyum kaku, dia menjadi kagum. Patriarku. Saya tidak tahu kapan. Tusan Miao Xuan sudah muncul di belakang Qin Yichen. Setelah sedikit mengangguk, dia berkata dengan suara kental. Anda benar-benar memikirkannya. Qin Yichen menoleh, menatap dengan tenang. Saya sudah memikirkannya. Ini baik. Tusan Miao Xuan tidak berbicara omong kosong. Anda menyimpan buah ini, dan Anda dapat menggunakannya saat diperoleh. Murid itu mengerti. Namun, kelompok Ziyun di samping mereka tertegun. Diperoleh bawaan? Tuan Patriark, apa artinya ini? Miao Xuan Tusan memandang kerumunan Ziyun dan menghela nafas ringan. Dan Qin Yichen juga tahu bahwa masalah ini perlu diberitahukan kepada Ziyun. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Tusan Miao Xuan berkata lagi, dengan situasi Anda saat ini, menggunakan pedang untuk mengubah dewa pedang bawaan, harapan adalah yang terbesar. Qin Yichen mengangguk. Meskipun dia belum mengalami pembebasan, tingkat keberhasilannya harus memiliki hubungan yang hebat dengan kekuatannya sendiri. Dan yang terbaik saat ini adalah Dao. Patriark, kapan itu akan diperoleh? Miao Xuan Tusan berkata dalam pemikiran yang dalam. Jangan terburu-buru, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun. Beberapa tahun? Tusan Miao Xuan menjelaskan, saya harus memberikan identitas untuk Anda. Identitas yang tidak ada hubungannya dengan Tusan. Qin Yichen mengerti bahwa jika dia membelot ke pasukan lain, akan sangat diperlukan untuk menyelidiki detailnya. Dan semakin Anda ingin menjadi orang kepercayaan dari kekuatan-kekuatan itu, semakin hati-hati Anda ketika Anda melacak detailnya, semakin jauh jangkauan Anda, dan bahkan pertanyaan yang lebih menyeluruh. Para pemimpin pasukan itu tidak kalah kuat dari Tusan Miao Xuan. Jika Anda ingin bersembunyi dari mereka, identitas palsu tidak akan terpecahkan dalam 3 atau 2 hari. Nenek moyangku sudah memberitahuku, serahkan saja hal-hal lain kepadaku. Tetapi kamu sebaiknya bergegas dalam latihanmu tahun ini. Karena bawaan yang didapat berhasil, tubuhmu saat ini tidak akan hilang. Bahkan tubuh yang diperoleh dan bawaan tidak memiliki efek sama sekali. Qin Yichen mengangguk. Tidak peduli kapan, kekuatan adalah yang paling penting. Tusan Miao Xuan melirik kerumunan Ziyun lagi sebelum berbalik dan berjalan keluar. Kamu sudah selesai berbicara dengan mereka, dan kemudian pergi menemui seseorang denganku. Di dalam rumah, hanya Qin Yichen dan Ziyun yang tersisa. Dan Ziyun segera bertanya dengan tergesa-gesa. Bos,
Apa ini didapat dan pura-pura? Apa yang terjadi? Tidak peduli seberapa konyolnya, Ziyun merasa ada sesuatu yang salah. Apa itu? Biarkan Patriark Tusan menanganinya secara pribadi, dan penjelasan ini tampaknya merupakan laporan pemakaman bos. Qin Yichen tersenyum tipis. Bukan apa-apa, diperoleh bawaan, yang berarti bahwa saya telah menyelesaikan transformasi. Apakah Anda mengerti nirvana? Tusan memiliki latar belakang yang terbatas, dan karena hubungannya yang erat dengan leluhur kita, sulit untuk bersaing untuk dunia, dan tumbuh bawaan yang telah saya ubah akan menjadi kertas putih baru, dan kemudian saya akan pergi ke kekuatan lain. Lagi pula, Qin Yichen mengangkat bahu dan berkata dengan menyesal, sayang sekali aku tidak bisa membawamu lagi, tetapi tubuhku yang didapat, yaitu, tubuh ini masih ada di sana. Bahkan, tidak ada bedanya denganmu. Ziyun tampaknya mengerti tetapi tidak mengerti, seolah-olah itu terdengar tidak buruk. Namun, Yao Tian tertegun, mata persik itu menatap Qin Yichen, bergetar hebat dan bahkan menjadi kemerahan. Diakuisisi dan bawaan. Qin Yichen hanya berbicara tentang manfaat dari Inatenes yang didapat, yang terdengar meremehkan. Tapi Ziyun tidak tahu banyak tentang Inatenes, dan bahkan lebih santai. Tapi Yao Tian bertanya pada Hao Suangying, Ge Qianhui dan yang lainnya tentang beberapa hal tentang dewa bawaan. Setelah gagal, segala sesuatu tentang Qin Yichen akan diubah menjadi Dao. Dao ada di antara langit dan bumi. Tetapi Qin Yichen tidak akan ada lagi. Yao Tian mengepalkan. Mengapa orang ini masih tersenyum saat ini? Ziyun juga menyadari kelainan pada saat ini, dan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Yao Tian, ada apa denganmu? Tidak, tidak ada. Yao Tian ingin berbicara, tetapi di bawah tatapan mata bintang itu, dia hanya bisa menahan senyum. Sayang sekali bahwa biaya untuk mendapatkan bawaan sangat tinggi, dan Tusan memperkirakan bahwa itu tidak akan bisa menjadikan kita semua bawaan. Qin Yichen masih tersenyum ringan. Tidak apa-apa. Apakah itu bawaan atau didapat? Kita semua bisa bertarung bersama. Setelah itu, Qin Yichen menatap setiap sosok dalam ruangan dengan dalam, seolah-olah dia ingin mencetak wajah mereka di bagian terdalam hatinya. Dorong pintu dan keluar.